Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan adalah Minggu Prapaskah yang terakhir, yaitu yang keenam. Setelah itu kita akan masuk dalam peringatan Jumat Agung, dan pada hari Minggu berikutnya kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, memilih jalan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap orang yang hidup di dunia ini termasuk orang Kristen ingin hidupnya itu dipermuliakan. Kita tidak mau kalau kita itu dipermalukan. Betul ya? Anak kecil saja tidak mau kalau dirinya dipermalukan. Masalahnya Saudara, kemuliaan versi Tuhan dengan kemuliaan versi dunia itu berbeda. Apa bedanya? Salah satu bedanya adalah pada cara meraih kemuliaan itu. Jalan kemuliaan versi Tuhan tidak sama dengan jalan kemuliaan versi dunia. Kemuliaan dari orang Kristen itu berasal dari Allah, Saudara. Karena itu, untuk mencapai kemuliaan hidupnya, orang Kristen harus belajar dan harus tahu bagaimana jalan menuju kemuliaan menurut firman Tuhan. Nah, untuk memilih jalan kemuliaan versi Tuhan, kita harus melakukan dua hal. Satu, yang pertama, kita harus belajar mati dari keakuan diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, satu kali orang-orang Yunani ingin bertemu Yesus. Mereka ingin tahu Yesus lebih dekat setelah mereka lihat Yesus menyucikan bait Allah. Mereka lihat Yesus marah di sana, ya. Jadi mereka ingin tahu siapa Yesus ini sebenarnya. Di saat inilah Yesus kemudian mengatakan di dalam Yohanes 12 ayat 23, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yesus mengatakan kalau ia akan dimuliakan. Lalu bagaimana caranya Yesus dimuliakan? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Yesus menegaskan tentang kemuliaan satu biji gandum. Biji gandum itu barulah mulia kalau dia mati, lalu tumbuh jadi sebuah pohon besar yang menghasilkan banyak buah. Selama cuma jadi satu biji saja, gandum itu gak ada gunanya. Keberadaannya tidak mulia. Begitu juga dengan Yesus. Yesus dimuliakan kalau dia mati untuk menebus dosa manusia. Dari manusia-manusia yang percaya kepada Yesus itulah yang ditebus dengan darah Yesus, sebuah kehidupan yang baru kemudian dibangunkan, yaitu kehidupan dari kita orang-orang Kristen, termasuk umat GKI Rahmani. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita memilih jalan kemuliaan, maka kita harus siap seperti Yesus, mati dari keakuan diri kita. Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya untuk tidak menyayangkan nyawa mereka, dan bagi kita untuk tidak mencintai keakuan diri kita. Jalan kemuliaan itu adalah mati dari keakuan diri kita sendiri, Saudara. Diri yang egois, diri yang sombong, diri yang penuh nafsu, diri yang duniawi. Jalan kematian itu, saudara-saudara, bukan untuk mencintai nyawa atau diri kita yang seringkali penuh nafsu, keserakahan, dan kecenderungan-kecenderungan berdosa. Setiap manusia itu, saudara-saudara, selalu
dikuasai oleh kecenderungan yang berdosa, seperti ingin berkuasa, dihormati, ingin mengontrol orang lain. Coba kita lihat para pemuka agama zaman Yesus. Mereka begitu mencintai pamor dan harga dirinya sampai tega menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Jadi selama kita tidak mati dari keakuan diri manusia lama kita, kita tidak akan pernah mengalami kemuliaan sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Karakter mulia dari manusia baru itu tidak akan pernah muncul karena kita terus memelihara karakter-karakter dari manusia lama kita. Contoh ya Bapak Ibu, karakter rendah hati. Karakter rendah hati dari ciptaan baru tidak akan pernah terbentuk kalau kita selalu memilih jalan kesombongan dari manusia lama kita. Yang dimuliakan itu orang yang sombong atau orang yang rendah hati. Firman Tuhan sendiri mengatakan, kesombongan itu awal dari kehancuran. Tapi Allah meninggikan orang yang rendah hati. Jadi saudara-saudara, matikanlah keakuan dari diri manusia lama kita, supaya kita ini mengalami kemuliaan dari Tuhan. Nah, Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Coba kita baca ayat ini bersama-sama ya. Kolose 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi itu apa saudara-saudara? Kita lanjutkan. 2, 3. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua dimatikan ini saudara-saudara. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Berbagai hawa nafsu kadang menguasai kita, termasuk nafsu amarah, dendam, kebencian, dan juga iri hati, nafsu jahat, juga keserakahan. Yang menurut firman Tuhan itu sama seperti penyembahan berhala. Saudara ingat kan? Dosa pertama itu yang ditulis di 10 hukum Taurat adalah dosa penyembahan berhala yang menduakan Tuhan. Nah, apa hasilnya kalau kita bisa mematikan keakuan diri ini? Ya, ayat sebelumnya dari Kolose 3 ayat 4 berkata begini, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi saudara-saudara, kita ini akan ikut di dalam kemuliaan Kristus kalau kita mau mematikan keakuan diri kita. Bagaimana Kristus bisa memuliakan kita? Kalau kita terus mengedepankan ego, ya, hawa nafsu, kedagingan kita, dan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita mau mematikan keakuan diri, lalu caranya bagaimana? Kita coba belajar tempuh jalan kemuliaan yang kedua. Apa itu? Kedua, kita harus siap jalankan kehendak Tuhan. Kita lihat dan perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat 26. Di situ dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, kalau kita ingin dimuliakan dan dihormati, carilah hormat dari Allah, bukan dari manusia saja. Terutama carilah hormat dari Allah.
Yesus menunjukkan kalau hormat dari Allah itu akan kita terima kalau kita melayani Kristus. Atau dengan kata lain, kita belajar taat, siap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang yang melayani dirinya sendiri tidak akan dimuliakan dan juga tidak akan mendapat hormat dari Allah maupun juga dari manusia. Saudara pernah melihat orang yang melayani dirinya sendiri? Pernah saudara lihat orang yang melayani dirinya sendiri? Orang yang mengikuti egonya, ya. Egonya diikuti, ya. Kalau terluka diikuti begitu ya. Kalau egonya tersakiti diikuti. Nah, itu dia sedang melayani dirinya sendiri. Orang yang mengikuti nafsunya, dia juga sedang melayani dirinya sendiri. Jangan sampai ya kita melayani di gereja, kita melayani di rumah, kita melayani di organisasi masyarakat, lalu kita berkata, aku sedang melayani Tuhan. Padahal kita ini sedang melayani diri kita sendiri. Kita sedang melayani ego kita. Kita marah, kita tersinggung. Kalau ide-ide kita tidak diterima. Kita mutung kalau kemauan kita tidak diikuti. Karena kita merasa ide dan kemauan kita itu baik buat gereja, baik buat orang-orang di sekitar kita, baik buat keluarga kita. Kita dendam, kita benci kalau orang tidak menghargai diri kita. Saudara, Tuhan Yesus itu datang dari sorga. Dia turun ke dunia untuk mengorbankan dirinya. Tapi Tuhan yang punya kemauan baik. Tuhan yang punya rencana indah buat kita. Tuhan ditolak dan tidak dihargai orang banyak. Apalagi kita sebagai manusia, saudara-saudara. Nah, jadi kalau kita marah, suka tersinggung ketika melayani dimanapun, itu artinya kita sedang melayani diri kita sendiri, bukan sedang melayani Tuhan. Mari kita belajar taat kepada Kristus dengan melayani Kristus. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Orang Kristen yang memilih jalan kemuliaan adalah orang yang mengikut Yesus. Di mana Yesus ada, di situ dia juga ada. Waktu Yesus ada di penjara, memberi penghiburan untuk orang-orang yang di penjara, orang Kristen juga ikut di sana, ikut menghibur, ikut menguatkan. Waktu Yesus menemani mereka yang sakit dan lemah, orang Kristen juga ada di situ, ikut menghibur, ikut melawat, ikut menguatkan yang sedang sakit. Waktu Yesus berdoa, orang Kristen juga berdoa. Waktu Yesus mengampuni, orang yang melayani Tuhan Yesus, dia juga ikut mengampuni. Tapi orang Kristen itu suka aneh, saudara. Mulutnya berkata, saya mau taat pada Tuhan, tapi seringkali taatnya setengah hati dan sekarep dewek. Yang diperintahkan Tuhan tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi yang gak diperintahkan malah dikerjai dengan segenap hatinya. Itu orang Kristen, saudara-saudara. Satu kali Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Lalu dia berkata kepada mereka, hari ini kita akan pergi ke Bukit Zaitun untuk beribadah di sana. Masing-masing setiap orang harus membawa batu. Batunya berapa Tuhan? Terserah kalian. Mau banyak, mau sedikit, terserah kalian. Nah, murid-murid Yesus ini mengerjakan perintah Yesus, saudara. Ada yang bawa batu besar, ada yang bawa batu sedang gitu ya. Nah, tapi Petrus merasa aneh dengan perintah Yesus itu. Dia mulai mikir, saudara. Ngapain pergi ke bukit? Bawa batu segala. Hello,
itu bukit loh Tuhan, bukan mall. Ya. Jalannya nanjak, udah kebayang capeknya kan? Kalau kita jalan di mall, biar jauh tapi ada AC-nya, dingin begitu ya. Ini di Timur Tengah, panas sepol ya. Petrus terus protes saudara dalam hatinya. Nah karena udah kebayang capeknya, maka Petrus hanya mau bawa batu kecil sebesar kelingkingnya saja. Teman-temannya ada yang bawa batu besar ya saudara ya. Begitu melihatnya, Petrus langsung tertawa. Dia mentertawakan teman-temannya yang membawa batu-batu besar dan berat. Nah, sampai di bukit, semua murid disuruh duduk oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata, murid-muridku, sebelum kita ibadah, mari kita makan dulu. Hah, mau makan? Mana makanannya Tuhan? Lalu Tuhan melanjutkan, peganglah batu yang ada di tangan kalian, angkat tinggi-tinggi. Semua berdoa pegang batu itu, lalu Tuhan Yesus mengucap syukur, dan tidak lama kemudian batu-batu di tangan murid-murid itu berubah semuanya menjadi roti. Yang bawa batu besar makan roti besar, yang bawa batu kecil makan roti kecil. Saudara-saudara, Petrus langsung lemes ya. Dia udah capek jalan dari bawah ke atas bukit. Ternyata Tuhan suruh bawa batu itu untuk makanan dia sendiri, saudara. Waduh, nyesel ya. Nyesel sekali. Saya bawa batu kecil, nggak bawa batu yang besar. Saudara, ibadah berlangsung cukup lama ya. Mereka nyanyi puji Tuhan, mereka berdoa di bukit selama hampir seharian. Murid-murid tenang ibadahnya karena kampung tengahnya sudah terisi. Tapi Petrus nggak bisa ibadah dengan tenang karena perutnya kruyuk-kruyuk ya. Beberapa hari kemudian Yesus kembali mengajak murid-muridnya ke bukit untuk ibadah. Kali ini Yesus tidak suruh bawa batu. Tapi Petrus sudah keki ya. Dia dulu disuruh bawa batu, batunya kecil. Sekarang nggak disuruh bawa batu. Dia pun inisiatif mau bawa batu. Jadi dia ambil batu yang besar saudara. Lalu dia bawa batu itu ke atas bukit. Teman-temannya bingung. Petrus, kamu ngapain bawa batu? Kan Tuhan gak suruh kita bawa batu. Bagianlah, gue jaga-jaga. Wokat langkah panganan maning, ya. Dia bawa batu itu saudara-saudara. Meskipun lelah capek, dia tetap angkat batu itu. Begitu sampai di atas saudara-saudara, Yesus menyuruh murid-muridnya duduk. Sebelum mereka beribadah, Yesus memberi pengumuman. Murid-muridku, hari ini kita semua puasa. Makanya kapan? Nanti setelah ibadah kita turun ke bawah, kita baru makan. Saudara-saudara, Petrus kaget. Dia sudah capek-capek bawa batu yang besar, ternyata hari itu mereka puasa. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, itulah yang terjadi dengan kebanyakan orang Kristen. Taat semau sendiri. Yang diperintahkan Tuhan tidak dikerjakan dengan sepenuh hati. Yang tidak diperintahkan malah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Hidupnya tidak mengalami kemuliaan. Sebab ketaatan yang setengah-setengah itu sama dengan kita tidak taat. Orang Kristen yang taat selalu melayani Yesus dimanapun dia berada dan dalam kondisi apapun. Apakah ketika sedang ada masalah, ada pencobaan yang berat, dia tetap melayani Yesus. Dia siap jalankan kehendak Tuhan. Waktu hidup sedang berat-beratnya, Yesus suruh dia bersyukur, dia bersyukur. Ya. Waktu kondisi keuangan sedang kacau-kacaunya, Yesus suruh dia layani Tuhan di gereja, dia tetap layani. Waktu badannya sedang sakit,
Yesus memerintahkan dia untuk tetap bersukacita. Dia tetap bersukacita meskipun itu berat buat dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, umat yang taat itu akan mematikan keakuan dirinya. Saat muncul rasa sombong, iri hati, kesombongan itu bisa dikikis ketika umat terus-menerus belajar rendah hati. Iri hati itu terkikis ketika umat terus-menerus belajar bersyukur dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus terus menolong kita untuk memilih jalan kemuliaan dengan terus mematikan keakuan diri kita dan terus taat kepada kehendak-Nya. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, entah senang, entah susah. Tuhan memberkati kita. Amin.